Di pariwisata tentu sudah mempersiapkan dan membuat plan-plan marketing and promosinya tentu selalu siap. Apalagi kita sebagai komponen pengusaha tentu sangat berharap recovery ini akan cepat mulai ya, sehingga sektor ekonomi ini bisa tumbuh, memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat. Tentu kita SOP tentang epidemi ini sudah kita lakukan, persiapan-persiapan tentu ada. Yang jadi masalah tentu tamunya ini yang harusnya tepat untuk bisa digulirkan. Nah tentu dengan kondisi masih berlangsungnya PSBB ini, tentu kita masih menunggu supaya kondisi ekonomi ini bisa tumbuh. Tentu berharap masyarakat itu disiplin, stay at home, sehingga ekonomi ini cepat bergerak, dengan demikian lapangan pekerjaan juga tumbuh. SOP-SOP yang ada di kalangan apakah itu restoran, kemudian hotel, sektor wisata lainnya, tentu gugus kendali ini bisa menyampaikan SOP-SOP mana yang bisa kami lakukan, meskipun selama ini kita sudah paham mengikuti, tetapi barangkali ada perkembangan-perkembangan berikutnya. Mari kita sama-sama untuk menumbuh kembangkan sektor pariwisata sehingga ekonomi ini cepat recovery. Jadi tentu kita bersama-sama dengan government lah. Di tengah kondisi ada atau tidak ada wabah atau pandemi COVID-19 ini kan pemerintah melalui Presiden Jokowi sudah berkomitmen akan melakukan reformasi struktural untuk semua aspek bidang ekonomi. Untuk industri dan sektor pariwisata dan perhotelan, reformasi seperti apakah yang menurut Anda visible, nampak nyata sudah terjadi dan mungkin saat ini sedang kita lalui? Atau reformasi tadi belum nampak nyata? Kita diharapkan pariwisata ke depan ini mulai bergulir kepada satu stranger and more sustainable ya. Jadi hal-hal yang sifatnya sustain ya. Jadi yang tidak merusak alam, jadi ekowisata, kemudian yang tentu ini dengan adanya epidemi ini kondisi-kondisi yang kita harapkan semua adalah healthy ini menjadi hal yang sangat dominan, sehingga masyarakat domestik maupun dunia percaya dengan kondisi Indonesia. Pemerintah menggulirkan Nusa Dua, tetapi yang jadi masalah penerbangan ini kan orang worry. Maka seperti yang tadi kami sampaikan adalah bagaimana membuat satu short travel atau klaster-klaster di kawasan Indonesia ini supaya daerah-daerah destinasi wisata ini bisa ditunjang, bisa didatangi wisatawan domestik dalam koridor jarak yang dekat. Dengan demikian pertumbuhan di Indonesia itu ada klaster-klaster. Misalkan Danau Toba dilakukan oleh misalkan Medan dan lain sebagainya. Nah ini kita gerakan bersama-sama para industri pariwisata dan kementerian maupun government, sehingga tumbuhnya itu secara klaster-klaster. Ini tentu dalam kondisi yang short term ini, karena tahun depan barangkali berbeda lagi supaya pertumbuhan industri pariwisata ini tentu bisa lebih baik lagi. Tentu tidak akan 100% dalam jangka waktu setahun 2 tahun ini ya. Dan mungkin baru 3 tahun lah setelah recovery-nya barangkali bisa lebih baik lagi.